Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak PPIB yang soleha? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, supaya proses belajar kita lancar, ya silakan ketua kelasnya atau siapapun kita pimpin doa biar semuanya berjalan dengan lancar dan berkah. Oke, silakan dipimpin. Bapak ketuanya siapa? Yuk. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali di pelajaran dasar-dasar desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang gambar dan belajar mengenal macam-macam garis gambar. Nah, biar Bapak ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang alat gambar dan jenis-jenis garis gambar. Kelihatan nggak? Terlihat nggak? Terlihat ya. Nah, Bapak besar. Yang nggak tahu langkah-langkahnya itu sudah Bapak siapkan di situ. Di desktop handphone kalian kan ada scan Google tuh. Cari yang barcode-nya. Oke, cari yang barcode-nya, kemudian setelah itu ada terbuka jendela searching foto. Udah bisa kebuka? Bisa? Nah, silakan. Waktunya nggak usah lama-lama, 2 menit saja. Ya, aku pengen tahu sebelum kita mulai pembelajaran sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang peralatan gambar dan jenis-jenis garis gambar. Kalau sudah, kita lanjut. Kita amati gambar ini. Ada 2 gambar nanti yang akan Bapak tampilkan. Nah. Pernah melihat gambar sketsa seperti ini? Di kartu undangan gitu ya? Di mana? Nah. Oke, itu satu. Kemudian gambar yang kedua kita lihat. Bandingkan. Kira-kira kalau dari kacamata seorang siswi DPIB yang gambarnya lebih ke teknik yang mana? Yang gambar 1 atau gambar 2? Gambar 2. Oke, kenapa gambar 2? Lebih detail. Terus ada apanya? Ukurannya. Terus jenis-jenis apanya yang akan kita pelajari? Jenis-jenis garisnya berbeda ya, sesuai dengan peruntukannya. Kayak misalkan garis gambar dia di garis dengan garis tegas atau nyata atau jelas. Kemudian ada garis ukur yang terlihat lebih tipis daripada garis gambar. Oke. Nah, kita bandingkan gambar yang dibuat oleh orang yang bukan orang teknik dengan gambar yang dibuat oleh orang yang mengerti tentang teknik. Nah, jadi kalian nanti setelah belajar garis, belajar proyeksi nanti ke depannya, gambarnya jangan seperti gambar yang pertama, harus gambar yang kedua. Karena ini mencerminkan gambar teknik. Nah, sekarang kita akan ke materi pertama, yaitu tentang pemahaman pengenalan alat-alat gambar sederhana atau gambar manual yang digunakan dalam gambar teknik. Oke. Bagaimana cara menggunakan peralatan gambar teknik? Untuk menghasilkan gambar yang sesuai kriteria, diperlukan keterampilan dalam menggunakan gambar dengan baik.
Nanti kita akan demonstrasikan bagaimana cara membuat gambar dengan peralatan yang sederhana tapi efisien. Oke. Nah, sebelum menggambar kan ada rulesnya ya. Areanya harus bersih. Apalagi kalian kan nanti akan bekerja atau beraktivitas di industri ya. Jadi budaya kerja itu harus selalu tertanam dalam keseharian kalian nanti di dunia kerja. Pertama kebersihan, keselamatannya harus diperhatikan dan lain-lain. Nah, penggunaan pensil juga harus diperhatikan. Jadi penggunaan pensil itu kemiringannya jangan lebih dari 60 derajat. Jadi misalkan begini. Nah, kalau pensil terlalu miring, nanti hasilnya tidak akan sebagus dengan pensil yang diposisikan berdiri semiring 60. Itu tentang pensil. Dan jangan sampai menunggu pensil itu tumpul ya, karena nanti kita akan membuat garis. Nah, garis itu kan sebuah simbol gambar yang punya makna. Setiap garis itu, kamu membuat garis tebal pasti ada maknanya. Kamu membuat garis tipis berbeda lagi maknanya. Nanti garis putus-putus sudah beda lagi artinya. Garis strip titik sudah beda lagi. Makanya kondisi pensil itu harus diperhatikan seoptimal mungkin untuk menghasilkan gambar yang optimal, yang bagus. Nah, kemudian penggunaan penggaris segitiga harus sepasang. Kenapa harus sepasang? Coba ada yang bisa mengomentari kenapa menggunakan penggaris harus sepasang? Karena mengefisienkan pengukuran dalam membuat garis atau antar garis. Kita kasih contoh. Bapak tantang Alia. Bapak tantang Alia bikin atau buat garis ini ya. Nanti yang lain juga boleh mengikuti. Alia coba buat garis dengan dua penggaris ataupun nanti satu penggaris ya. Buat garis sepanjang 5 cm berderet ke bawah sejajar 3 buah. Jaraknya antar garis itu 5 mili. Nah, coba Ayla bedakan menggunakan, tapi 5 mili itu sejajar ya. Kalau di sini 5, di sini juga harus 5. Coba nanti Ayla bedakan, Alia bedakan, Alia bedakan pakai satu penggaris dengan 2 penggaris cepatan mana? Bapak tantang Ayla pakai 2 penggaris itu 5 detik selesai dengan 3 garis itu. Oke. Ya, gimana caranya? Oke, Bapak kasih tahu caranya. Coba yang Ayla tahu caranya yang pertama apa? Yang cara yang Ayla tahu. Pakai satu penggaris, dibuat 3 garis sejajar. Boleh kok. Kita hitung. Gak apa-apa. Kedua hidungnya harus sama sejajar. Sudah lebih dari 5 detik ya? Iya. Oke. Jadi lebih efisien mana? Satu penggaris atau 2 penggaris? Pak, 2 penggaris ribet. Ya memang ribet kalau belum terbiasa. Ini kurang lebih dari berapa detik? Dari 15 detik ya? Lebih ya? Bapak akan demonstrasikan membuat 3 baris garis dengan jarak 5 mili sampai dalam waktu paling 5 detik lah. Kamu
tempatkan salah satu penggaris sebagai relnya. Dan ini kan ada indikator ukurannya. Nah, ini yang sudah kita lihat sebelumnya. Tolong dihitung ya, kalau mulai berapa 5 detik ya? Ya. 5 cm ya jaraknya ya. Kalau siap mulai. Oke. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Nanti kita akan coba di lembar kerja membuat garis. Ini tentang garis gambar. Kenapa garis? Karena garis itu adalah elemen utama dalam sebuah visualisasi gambar kerja atau gambar teknik. Tanpa garis, seorang pelaksana pekerja di lapangan tidak akan mungkin bisa mendirikan sebuah bangunan. Betul tidak? Coba mandor dikasih kertas kosong, Pak nih bangun gedung sekolah sejumlah 2 kelas, dikasih kertas kosong, mungkin jadi, tapi tidak akan sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemilik atau si owner atau si pemilik sekolah. Nah makanya elemen garis ini adalah elemen paling penting dalam kalian mendesain sebuah rancangan gambar. Nah tentunya garis itu kan bermacam-macam sesuai dengan simbol dan fungsinya. Nanti ada garis tebal, ada garis tipis, ada garis putus-putus, dan lain-lain. Coba kita akan berkenalan dengan garis. Nah, tadi yang mengerjakan assessment, ada soal tentang garis nggak? Iya. Apa coba soalnya? Bisa jawab nggak? Hah? Fungsinya ya? Ya, nanti bisa kejawab di sini. Nah, di sini jenis-jenis garis dan kegunaan garis. Nah, dalam gambar kerja atau gambar teknik, umumnya di dunia konstruksi, teknologi konstruksi ada sekitar 6 garis utama. Yang pertama ada garis tebal kontinu atau menerus, yaitu sebagai garis utamanya atau garis gambar. Di sini fungsinya sebagai garis nyata ataupun garis tepi. Kadar ketebalannya itu sekitar 0,6 sampai 0,8 mili. Ya. Pak, berapa sih 0,8? Gak usah pusing. Kamu tinggal menggunakan pensil dengan jenis pensil 2B dengan tekanan yang sedang. Itu akan menghasilkan garis dengan tebal 0,6 sampai 0,8. Kemudian yang kedua, ada garis apa? Coba disebutkan. Nah, garis tipis kontinu. Coba fungsinya apa sih garis tipis kontinu? Untuk garis apa? Pertama garis potong area. Kemudian yang kedua garis pukul. Yang ketiga terus yang keempat selanjutnya ada garis strip titik tipis ya. Itu untuk membuat garis sumbu. Kemudian yang terakhir adalah garis yang akan pasti selalu kalian akan temui adalah garis strip titik tebal. Itu nanti ketika kamu membuat sebuah rancangan denah rumah, nah ketika ingin memperlihatkan simbol potongan, maka garis strip titik ini yang akan
digunakan untuk orang bisa membaca gambar kamu dengan membubuhkan garis strip titik potongan. Oke, garis tebal kontinu fungsinya untuk, nah ketika kalian membuat denah, gambar dinding utama, kemudian gambar lantai, gambar penampang balok, seluk, itu nanti akan terpakai, banyak terpakai. Bisa dilihat contoh di samping. Nah, selanjutnya garis tipis kontinu. Ini banyak fungsinya. Bisa sebagai garis ukur. Bisa dilihat, itu untuk garis ukur tipis. Kemudian bisa sebagai untuk membuat simbol garis arsir. Misalkan tanah uruk. Kemudian misalkan apa lagi? Kalau di dinding rumah itu, kalau denah, simbol bata dan lain-lainnya. Nanti kepakai. Oke, itu saja materi tentang peralatan gambar dan garis. Tadi sudah beberapa orang sudah berlatih. Nah, untuk tugasnya silahkan scan lagi barcode. Yang kedua ini lembar kerjanya, silahkan di-download lembar kerja siswanya. Kalau sudah mungkin bisa di-share kalau yang kesulitan. Tampilannya nanti seperti ini. Tugasnya. Seperti ini ya. Oke, gimana? Ada 6 kotak. Sesuai dengan jumlah garis yang kita pelajari tadi, ada 6 kotak garis arsir yang harus kalian gambar, berlatih. Garis dengan jarak antar garis 5 mili saja, biar nggak terlalu rapat. Kotak pertama itu garis tegas, garis tebal. Kotak yang kedua dengan horizontal itu nanti garis tipis. Kotak ketiga itu garis tipis sembarang, boleh bentuknya kayak ombak atau apapun, yang penting sembarang tapi tipis. Yang ketiga adalah garis putus-putus tipis sedang. Yang keempat, yang kelima garis strip titik tipis, dan yang terakhir garis strip titik setengah tebal dari garis utama. Kalau sudah, silakan dipelajari LKPD-nya, disiapkan alat gambarnya, dirapikan tempat kerjanya. Ini nah. Nah,
Nolnya nih, nol yang merah ya. Kita itu 5,5. Nah, kalau mau beli kan tarik dari besar lagi nol ini, tarik dari tetap. Dari sini nolnya akan ini. Mas miring. Nah, dari bawah, dari garisnya biasa dari bawah, dari bawah. Nah, itu langsung tegas. Geser, awas, tahan lagi. Jangan geser ininya. Biar nggak tahu, biar nggak usah ngumpul-ngumpul lagi. Anak-anakku sekalian, pekerjaannya sudah selesai. Silakan dirapikan, nanti dikumpulkan. Ya, Bapak akan mengulas apa saja materi hari ini yang disampaikan. Coba, yang pertama tentang alat gambar, dengan cara menggunakannya. Kemudian tadi yang kedua adalah tentang garis, simbol-simbol dalam gambar teknik, dan sudah kalian praktekkan. Mudah-mudahan dinilai. Oke, apakah materi yang Bapak sampaikan ada yang mau ditanyakan? Jelaskan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak puas ya, karena kalau puas nanti akan merasa cukup. Harapannya kalian tidak puas, jadi akan selalu menjadi pertanyaan, akan merangsang kalian untuk selalu ingin tahu. Oke, nah mudah-mudahan kita ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi apa berikutnya. Kita akan menggambar proyeksi ortogonal 2 dimensi. Kita akan mencoba membuat sebuah benda 3 dimensi. Kita akan proyeksikan menjadi beberapa sisi, dari mulai atas, samping, depan, belakang, dan seterusnya. Oke, gimana materi hari ini? Cukup jelas? Bisa dilaksanakan ya dengan baik. Tadi terima kasih untuk pertemuan hari ini yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita ketemu di kesempatan berikutnya. Amin. Ada pantun buat kalian. Bayu beli tomat.